Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Ya, tentunya saya jumpai adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan awal kita pada semester genap ini, sebelum saya mulai untuk pembelajarannya, mohon kiranya untuk adik-adik sekalian jangan lupa mengabsen ya, atau mengklik ikon kehadiran pada aplikasi. Baik adik-adik sekalian, pada semester genap ini kita akan mulai dengan materi teorema Pythagoras. Iya. Apa itu yang dinamakan dengan, atau apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Nah, materi ini itu akan paling banyak berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari gambar ini bisa kita dilihat di sini ada sekelompok orang yang sedang melakukan pengukuran, di mana sekelompok orang ini akan membangun suatu rumah atau lain-lain. Nah, mereka mempersiapkan tempatnya. Nah, itu salah satu contoh atau gambaran dari materi ini. Nah, di sini adik-adik sekalian, untuk materi teori bilangan ini, kalau pada gambar ini seorang tukang sedang mengukur kesikuan lahan. Jadi dia mengukur apakah lahan itu siku ya, atau simetri. Baik, kita masuk pada materi inti. Ya, sebelum saya masuk pada materi inti, untuk materi ini ada beberapa kata kuncinya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Yang kedua, hipotenusa. Dan yang ketiga, triple Pythagoras. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan pada materi ini adalah yang pertama, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Ini yang akan kita bahas. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema dan triple Pythagoras. Oke. Nah, pada materi ini untuk teorema Pythagoras ada beberapa submateri yang akan dibahas. Yang pertama, triple Pythagoras. Yang kedua, segitiga khusus. Dan yang ketiga adalah penerapan teorema Pythagoras. Nah, untuk segitiga khusus itu yang akan dibahas pada materi ini adalah segitiga siku-siku sama segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki. Kemudian segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baiklah, saya coba akan menjelaskan tentang Pythagoras. Pythagoras itu berasal dari nama seorang penemu
yang lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Ya, ini namanya adalah Pythagoras. Jadi nama Pythagoras itu berasal dari seorang penemu atau ilmuwan yang lahir ilmuwan di tahun 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Oke. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal sehingga saat ini adalah Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Yang uniknya, ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum masa Pythagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan. Jadi ini sekilas tentang Teorema Pythagoras. Ya. Berdasarkan uraian di atas, kita ambil beberapa kesimpulan, antara lain Pythagoras adalah orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sekalipun teorema tentang segitiga siku-siku sudah dikenal masyarakat sebelumnya. Oke, yang berikut, tanpa kita sadar ternyata bumi yang indah ini beserta kehidupan yang ada di dalamnya ini tidak lepas dari perhitungan matematika. Yang ketiga adalah matematika adalah ilmu yang menarik untuk kita pelajari, bukan ilmu yang menyeramkan seperti yang dikatakan orang. Ya. Oke, kita masuk pada materinya. Jadi teorema Pythagoras banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di antaranya dalam bidang pertukangan. Pertukangan itu adalah bidang arsitek. Jadi orang yang merancang, bangun atau membangun suatu gedung. Oke. Oke, kita lihat gambar ini ya. Ya. Jadi di sini ada kegiatannya. Saya lewat ini saja ya. Oke. Oke, kita akan lihat cara pembuktian Pythagoras. Nah, terdapat lebih dari 200 pembuktian dari teorema Pythagoras. Elisha Scott mempublikasikan pada tahun 1927 dan termasuk di dalamnya ada pembuktian Pythagoras. Oke, ini adalah pembuktiannya ya. Nah, di sini ada suatu segitiga, suatu persegi, ya, persegi yang sisinya sama, di mana dalam persegi ini bisa dibuat lagi persegi di dalamnya, sehingga akan membentuk 1, 2, 3, 4 segitiga siku ya, dimana segitiga pertama
yang alasnya A dan tingginya B serta sisi miringnya C. Ini juga ya segitiga dan seterusnya. Oke, dengan demikian rumus dari teorema Pythagoras untuk segitiga ya dapat dirumuskan, yaitu ini segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di sini. Jadi rumusnya dapat diturunkan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ya, A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Itu kalau mencari sisi miring. Akan tetapi jika yang ditanyakan adalah tinggi dari segitiga siku-siku, maka rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Ini ya. Oke, jika yang ditanyakan sudut sisi miring, jadi sisi miring itu adalah sisi C ya. Nah ini. Ini C. Jika yang ditanyakan C, maka rumus yang dipergunakan adalah C sama dengan C kuadrat. Tidak bisa dipangkatin. Oke. Mana ini pangkatnya? Ya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi kalau yang ditanyakan C, maka A pangkat 2 C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Kemudian jika yang ditanyakan adalah B ini, maka rumusnya adalah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Akan tetapi jika yang ditanyakan adalah sisi A, maka rumusnya adalah A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Oke. Jadi catatan sini. Jadi kalau simbol ini menyatakan pangkat ya. Oke. Jadi kalau yang ditanyakan adalah C pangkat 2 sama
maka rumusnya adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Jika yang ditanyakan B, maka rumusnya adalah C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Kemudian, jika yang ditanyakan adalah A, maka rumusnya adalah C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Oke, gimana adik-adik? Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal adik-adik. Mari kita perhatikan bersama. Tentukan panjang hipotenusnya segitiga di samping ini. Oke. Diketahui A-nya itu sama dengan 5 meter. Kemudian B-nya sama dengan 12 cm. Dan C-nya yang tidak diketahui. Berarti yang ditanyakan adalah C-nya. Maka C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi sesuai ini. Jika C yang ditanyakan adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Oke. Jadi tinggal kita ganti. A-nya 5, B-nya 12. Berarti 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 sama dengan C kuadrat. 5 pangkat 2 sama dengan 25 tambah 12 pangkat 2 sama dengan 144. Maka 25 ditambah 144 itu dapat 169. Nah, kenapa di sini sudah berubah jadi akar? Ya, akar itu dari mana adik-adik? Oke. Akar itu berasal dari pangkat 2 di sini, ya. Akar itu berasal dari pangkat 2 yang ada di C ini. Ya. Jadi pangkat 2-nya hilang, maka berubah di sini jadi akar. Maka akar 169 adalah 13. Dengan demikian, nilai C adalah 13. Maka panjang hipotenusa. Jadi C ini adalah disebut hipotenusa. Hipotenusa atau sisi miring. Oke. Sudah jelas adik-adik ya? Oke. Contoh kedua. Diketahui sisi B-nya adalah 2,1 cm. Kemudian sisi miringnya adalah 2,9 cm. Oke. Jadi yang ditanyakan di sini adik-adik adalah A, panjang A. Oke. Maka A, jika yang ditanyakan A, berarti rumusnya adalah C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Oke? Ya. Sekarang kita lihat. A pangkat 2-nya tidak ada. Kemudian B, nilai B-nya 2,1. Dan nilai C-nya adalah 2,9. Ya. Oke. Jadi 2,1 pangkat 2 itu dapat 4,41.
Ya. 2 kali 2, 4. Oke. 2 pangkat 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali tambah 1, 41. Oke. Kemudian di sini 2,9 pangkat 2 itu dapat 8,41. Oke. Jadi 8,41 dikurangi 4,41. Hasilnya adalah 4. Maka nilai A-nya adalah akar 4. Ya, akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Oke. Jelas adik-adik ya? Oke. Contoh ketiga. Jadi diketahui ya, ini adalah gambar apa adik-adik? Oke. Ini adalah gambar trapesium. Panjang AD-nya 15, panjang DC-nya 25, dan panjang AB 33. Pertanyaannya adalah berapa panjang BC? Oke. Sekarang cara mencarinya adik-adik. Gambar ini kita tambahkan garis bantu. Kita tarik satu garis dari titik C ke sini. Ya, sehingga ini akan membuat satu persegi panjang dan satu buah segitiga siku-siku. Nantinya panjang DC itu akan sama dengan panjang AE. Jadi kita tambah huruf bantu sini ya untuk mempermudah kita. Oke. Jadi kalau di atas 25 maka ini 25 juga. Maka berapa ini adik-adik? Oke. Ini diperoleh nilai BE-nya bisa diperoleh dari 33 dikurangi 25. Berapa? Oke, dapat 8. Jadi panjang ini adalah 8. Nah, sekarang kita sudah dapat panjang CE, panjang BE sebanyak yaitu 8. Panjang CE itu sama dengan panjang atau simetri dengan panjang AD. Jadi panjang AD sama dengan atau simetri dengan panjang CE. Oke. Sekarang kita lihat. Jadi diketahui panjang, maka rumus Pythagorasnya adalah CE kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah panjang BC ya. Maka rumusnya adalah BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah EB kuadrat. Oke, atau BE kuadrat. Jadi CE kuadrat sama dengan 15, BE kuadrat sama dengan 8.
15 pangkat 2 dapat 225, sedangkan 8 pangkat 2 itu dapat 64. Oke. 225 ditambah 64 itu dapatnya 289. Maka panjang BC sama dengan akar 289 sama dengan 17. Jadi panjang BC-nya adalah 17. Oke? Jelas adik-adik ya? Oke. Sekarang saya lanjutkan materi teorema Pythagoras. Oke. Jadi cukup sampai situ dulu materinya untuk pertemuan kita hari ini. Dan insyaallah kita akan ketemu pada pertemuan yang kedua. Dan saya harapkan adik-adik menjaga kesehatan. Jaga kesehatan. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.